Halo rekan Smart, salam Smart Indonesia Sehat. Oke, di program Tanya Pakar kali ini kita terhubung dengan salah satu pakar pangan halal di Indonesia, yaitu Bapak Saiful Adnan, SSI, MSI. Oke, langsung saja akan kita hubungkan. Oke, rekan Smart, kita sekarang sudah terhubung dengan Bapak Saiful Adnan, SSI, MSI. Beliau adalah seorang pakar di bidang pangan, khususnya di pangan halal ya Pak ya. Sebelum kita mulai ke sesi tanya pakarnya, alangkah baiknya kita tanya dulu seputar kesibukan beliau sepertinya Pak ya. Bagaimana Pak Adnan? Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, insya Allah sehat. Gimana, Gilang, sehat? Iya, alhamdulillah Pak. Kabar baik juga di sini. Memang di tengah pandemi kita harus selalu bersemangat ya Pak ya. Apapun aktivitasnya. Ya, harus selalu harus jaga imunitas tubuh, terus kemudian tentunya juga makanan yang halal dan baik gitu ya, yang tepat sehat. Sekali. Oh, ini udah mulai ke arah pembahasan nih. Luar biasa, semangat sekali nih. Haruslah. Oke, siap. Pak Adnan. Ya. Oke, ini mau saya tanya dulu terkait kesibukan Pak Adnan, karena kan di sini rekan Smart, para pemirsa dimanapun berada itu pasti bertanya-tanya siapa pakar yang akan mengisi di Tanya Pakar kali ini. Boleh diceritakan sedikit Pak tentang kesibukan Pak Adnan? Kesibukan saya sehari-hari saya memang mengajar gitu ya di Universitas Muhammadiyah Bandung di program studi teknologi pangan halal. Konsen kita memang fokus ke halal gitu ya, makanya pengajaran saya juga salah satu pengajaran saya adalah konsep halalan toyiban. Jadi mahasiswa di semester 1 kita udah belajar namanya bagaimana konsep halalan toyiban. Terus kemudian penelitian saya juga mengarahnya cenderung ke pengembangan produk halal gitu ya, dari produk makanan yang kita lakukan penelitiannya. Terus kemudian kita lihat juga titik kritis kehalalannya seperti apa. Nah, selain mengajar, melakukan penelitian juga saya terlibat sebagai auditor halal di Pusat Halal Salman ITB, gitu ya. Itu di situ kita melakukan pendampingan ya bagi UKM yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang halal, gitu ya. Itu yang dilakukan. Kemudian kegiatan lainnya adalah di Dinas KUKM Jawa Barat, KUKM Jawa Barat, kita melakukan pendampingan UKM berbasis pangan gitu ya, untuk mengarah ke sertifikasi halal. Iya, ternyata memang luar biasa. Memang apa ya, kalau dibilang memang expertnya di bidang pangan halal, dan katanya Bapak juga sekarang sedang melanjutkan program doktoral Pak ya, S3-nya. Itu apa Pak bidang yang diambil Pak? Saya teknik kimia tapi konsentrasi ke industri pangan halal. Oke. Halal gitu. Siap. Industri halal. Tapi saya pengen kembangkan ya nanti membuat sebuah industri yang halal. Siap, luar biasa. Karena memang mungkin kedepannya beliau ini adalah salah satu pakar pangan halal yang akan membangun Indonesia tentunya Pak ya di bidang industri pangan. Ya, bersama-sama itu. Siap, betul sekali. Ya. Ini kita tidak usah panjang lebar, mungkin kita akan langsung ke inti di program Tanya Pakar kali ini. Nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Nah, yang kemudian selanjutnya nanti Bapak akan menjelaskan dari pertanyaan tersebut agar nanti rekan Smart menyimak juga. Siap. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan Pak yang mungkin memang banyak ditanyakan, termasuk para pemirsa Purnama Live TV juga, rekan Smart sama menanyakan hal yang sama. Pertanyaan pertama begini Pak, dari sisi keilmuan itu definisi pangan halal dan sehat itu seperti apa gitu Pak? Karena kan itu sangat berkaitan Pak ya, halal dan sehat pangannya begitu kan. Kemudian nanti selanjutnya minta tolong dijelaskan juga Pak bagaimana apa ya
tips and trick begitu Pak, membedakan antara pangan yang halal dan tidak halal gitu kan. Nah, kemudian bagaimana juga kira-kira sebaran di Indonesia itu sekarang kondisi pangannya seperti apa? Apakah kondisi pangan tidak halalnya banyak gitu ya? Atau seperti apa? Mungkin itu Pak, dan mungkin yang terakhir di tengah pandemi nih Pak, kira-kira apa saran Bapak sebagai pakar terhadap masyarakat Indonesia umumnya dalam menyikapi pandemi ini, khususnya untuk berkaitan dengan pangan sehat dan halal gitu. Itu mungkin Pak, boleh untuk waktunya saya persilahkan. Baik. Saya angkat temanya lebih ke gaya hidup halal gitu ya, karena kalau kita melihat bahwa terminologi halal, ya, terminologi halal itu di dalam Al-Quran dijelaskan 4. Gitu. Ada yang berkaitan dengan muamalah, gitu. Ada yang berkaitan dengan keluarga, gitu. Ada yang berkaitan dengan perkawinan, dan juga ada berkaitan dengan makanan. Nah, yang akan kita bahas itu poin keempat ini nih, ya. Poin keempat ini kita akan membahas bagaimana terminologi halal di dalam Al-Quran berkaitan dengan makanan. Jadi kalau kita melihat secara konsep halal haram, didefinisikan bahwa halal itu adalah segala sesuatu yang merujuk kepada hal-hal yang diperbolehkan menurut hukum, secara hukum Islam, itu diperbolehkan, dan ini berlaku untuk siapa? Untuk umat Islam gitu ya. Kemudian haram itu adalah segala sesuatu yang merujuk kepada hal yang dilarang ya secara syar'i, secara syariat hukum Islam, baik dikonsumsi maupun digunakan ya bagi setiap orang yang beragama Islam ya. Namun sekarang tidak menutup kemungkinan itu bukan hanya bisa dikonsumsi oleh yang beragama Islam, akan tetapi hal ini menjadi universal gitu ya, bisa menjadi universal. Karena apa? Karena kita melihat di sini ada yang namanya konsep halalan thayyiban. Jadi ketika kita berbicara halal, ya tidak terlepas dengan thayyib. Nah, kalau melihat definisi thayyib itu apa, gitu ya? Thayyib itu adalah sesuatu yang aman, gitu ya, yang menyehatkan ya, dan tidak membuat buruk terhadap manusia, gitu ya. Itu jadi halalan thayyiban itu satu nafas, jadi tidak bisa dipisahkan. Halal dan thayyib. Nah, kenapa harus halal? Ini yang menjadi pertanyaan dan menjadi basic atau menjadi dasar bagaimana seorang muslim harus mengikuti atau mengkonsumsi makanan yang halal. Dasarnya itu adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat Al-Quran gitu ya, surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kullu mimman fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Jadi yang artinya adalah, hei sekalian manusia ya, makanlah ya, yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan ini adalah musuh. Itu di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian di dalam surat Al-Maidah sudah ditetapkan ya, bahwa yang diharamkan itu ada 4 gitu ya, bangkai, kemudian darah gitu ya, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, baik yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali kita sempat menyembelihnya, dan diharamkan bagimu selain yang dipersembahkan untuk berhala. Ya. Terus kemudian juga ada pengharaman di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 berkaitan dengan khamar. Ketika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ada juga hadis yang menyebutkan bahwa mengapa kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Tentunya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa
sesuatu yang halal itu telah jelas dan haram itu telah jelas. Namun di antara keduanya itu ada yang perkara subhat atau samar-samar. Nah, barang siapa ya bisa menjaga diri dari perkara yang subhat, berarti dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan apabila ya orang mengkonsumsi atau terjerumus dalam yang subhat, berarti dia telah terjatuh dalam yang haram. Nah, ketahuilah ya, di dalam tubuh terdapat segumpal darah dan jika dia baik maka akan baiklah seluruh tubuh itu. Namun jika dia rusak maka akan rusak pula tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Nah, di sini ada pernyataan yang diungkapkan oleh Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein yang waktu itu Ketua Komisi Fatwa MUI periode tahun 1980 sampai 2000. Jadi jika suatu produk telah bersentuhan dengan teknologi ya dan sudah tidak nampak bentuk aslinya bahan tersebut, maka produk tersebut dikategorikan sebagai produk yang subhat. Nah, itu yang hukum-hukum yang berkaitan dengan makanan-makanan gitu. Sebagai ilustrasi saya jelaskan begini. Saya bertanya mungkin ya, kalau pisang itu halal atau tidak? Halal, Pak. Ya, halal. Oke. Halal, Pak. Terus kemudian pisang itu digoreng gitu ya, jadi pisang goreng. Nah, itu kira-kira halal atau tidak? Kalau kita bisa memastikan menggorengnya kita sendiri gitu kan, ya mungkin bisa disebut halal, Pak. Nah, gitu ya. Nah, belum tentu ternyata. Jadi ketika pisang itu digoreng atau pisang itu dibikin nadet gitu ya, itu statusnya bukan lagi halal ya. Statusnya adalah subhat atau samar-samar. Betul tadi yang disebutkan kalau misalnya saya menggoreng sendiri ya dikatakan halal, belum tentu karena ada bahan tambahan yang digunakan untuk bisa pisang itu menjadi lebih enak gitu ya daripada pisang aslinya. Dengan cara apa? Dengan cara digoreng. Nah, kira-kira apa? Kira-kira ada tambahan minyak yang ditambahkan ke dalam pisang goreng tersebut, gitu ya. Nah, minyak itu harus dipastikan halal. Itu yang makanya kenapa ketika semua produk ya yang diolah ya itu menjadi kategorinya subhat. Karena perlu diteliti lagi lebih dalam lagi. Kenapa produk ini perlu diteliti karena subhat ini sehingga ketika diteliti bahan baku yang ditambahkan apa itu akan lebih jelas apakah ini mengandung bahan yang haram atau bahan yang halal. Nah, di sini kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak halal, apa efeknya? Ya, efek yang terjadi itu maha dahsyat sekali. Pertama, ya doa kita tidak terkabul. Ya, kemudian amalan-amalan kita yang kita lakukan itu akan tertolak. Dan daging yang tumbuh dari barang yang haram tempatnya adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu yang kenapa kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan lagi baik atau thayyib. Nah, kalau melihat di sini ya definisi para ulama ya menggunakan kaidah fikih dalam menentukan hukum halal haram. Mereka tentunya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis gitu, dan kesepakatan para ulama. Nah, di sini kaidah awalnya semua jenis makanan hukumnya halal kecuali bila ada dalil yang mengkhususkan yang secara khusus menyebutkan pengharamannya ya. Jadi yang ada di dalam dunia ini semuanya halal kecuali ada dalil yang menyebutkan bahwa ini haram loh. Di sini kita mengenal yang namanya apa? Namanya titik kritis ya. Jadi titik kritis ini adalah ini sangat berkaitan dengan kehalalan produk, ya, dapat menentukan alur proses produksi bahan baku atau olahan-olahan dari sumber bahan yang digunakan. Jadi titik kritis ini akan kita temui, ya, pada proses produksi, pada proses pengolahan, pada proses pengemasan, pada proses penggunaan bahan tersebut, kemudian didistribusikan, kemudian sampai konsumen itu. Dari setiap tahap itu mengenal yang namanya titik kritis kehalalan. Itu yang harus dicurigai, itu yang harus dipastikan bahwa semua proses itu
berjalan atau sesuai dengan syariat Islam atau memenuhi kriteria halal. Nah, di sini ya titik kritis ini pertama memang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal tahun 2014 nomor 33. Kemudian dikatakan titik kritis ini ya pertama memang tidak mengandung bagian dari tubuh manusia atau turunannya ya. Kita mengetahui bahwa ada beberapa produk ya dari manusia digunakan yang nggak dapat dikonsumsi. Nah, terus kemudian tidak berasal dari hewan, ya, atau dari bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan, baik hewannya itu sendiri atau turunannya. Kemudian bukan juga merupakan homer atau mengandung homer. Dan yang terakhir adalah ketika dalam sebuah proses produksi tidak tercampur atau terkontaminasi dengan barang-barang yang haram dan najis selama proses produksi, proses penyimpanan, proses transportasi, pendistribusian, dan bahkan penyajian sampai ke konsumen. Ini yang berkaitan dengan hadis atau Al-Quran ya, dalil yang berkaitan dengan pengharaman ya, ada dalam surat Al-Baqarah, kemudian Al-Imran gitu ya. Ada juga di surat Al-An'am, itu dijelaskan juga berkaitan dengan yang haram. Nah, ini yang tadi dijelaskan bahwa bagaimana kita triks atau tips untuk memilih pangan yang halal. Ya, tentunya pertama kita harus mengkonsumsi daging yang segar. Pertama daging yang segar, karena ini adalah produk yang betul-betul kita sering temui, ya, atau kita sering konsumsi. Kemudian yang kedua, tipsnya itu adalah bagaimana memilih produk pangan dalam kemasan. Nah, ini yang juga kita bisa menemukan produk ini di pasaran. Ya. Yang ketiga, bagaimana juga kita memilih pangan halal dari makanan yang tidak ada kemasannya. Ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita ya mengkonsumsi makanan ketika kita datang ke sebuah resto, sebuah kafe, apakah betul-betul halal atau tidak. Ya, ini adalah keempat tips ini saya akan jelaskan sedikit. Nah, tentunya berdasarkan ketetapan yang sekarang ada, yang sudah berjalan, semua produk yang beredar di Indonesia tentunya harus bersertifikat halal. Dan ini dicirikan dengan logo halal ini ya. Kita bisa menemukan nih logo-logo halal ini dalam kemasan atau memang ditempel di restoran gitu ya, atau ditempel di dalam sebuah produk. Logo halal yang seperti ini harus kita ketahui, dan ini dikeluarkan oleh LPPOM MUI setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi Fatwa MUI ya. Ini logo yang resmi. Kemudian kalau kita melihat ada beberapa produk yang impor atau yang masuk ke Indonesia gitu ya, tentunya ada beberapa yang sudah bekerja sama dengan Indonesia sehingga logo halalnya itu juga bisa dicantumkan dan sudah mendapatkan atau sudah melakukan pemeriksaan oleh MUI. Nah, ini ada beberapa logo dari luar gitu ya, dari Jepang, dari Malaysia, dari Italia, atau dari beberapa negara. Nah, ini itu sudah bisa dicantumkan, dan tentunya juga harus mencantumkan logo yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ini, ketika ya ada bahan baku yang ditambahkan oleh produsen untuk membuat sebuah produk makanan, tapi dari yang tidak halal, tentunya harus mencantumkan lambangnya. Misalnya ada hewan babi yang ditambahkan sebagai bahan baku di produk pangannya atau produk gunaannya, itu harus mencantumkan bahwa bahan ini terbuat dari yang mengandung babi gitu. Ini bisa dilihat dari gambar yang seperti ini. Nah, kalau kita bisa melihat di sini, ketika kita bisa memilih daging segar, tentunya tips yang pertama adalah bahan yang kita beli atau daging yang kita beli tentunya harus sudah bersertifikat halal. Jadi jangan ragu kalau kita mau membeli daging ya, baik di pasar tradisional kemudian di supermarket, pastikan ya bahwa
itu harus ada sertifikat halalnya. Jadi ditanyakan saja langsung, jadi apakah ini berasal dari rumah potong hewan yang sudah bersertifikat halal atau tidak, gitu ya. Kemudian kalau rumah potong hewan itu sudah bersertifikat halal, tentunya dari proses penyembelihan sampai penanganan karkas atau daging itu memenuhi syariat halal, gitu ya, syariat Islam. Nah, yang perlu diwaspadai adalah yang sekarang terjadi. Kemarin aja di bulan puasa banyak terjadi kasus-kasus berkaitan dengan daging sapi yang dioplos, gitu ya, dengan daging babi. Bahkan bukan hanya dioplos, betul-betul ini daging yang haram, ya, dari daging babi, kemudian direkayasa sehingga menyerupai daging sapi, ya, dijual di pasaran. Dan itu kasusnya sampai Masya Allah, sampai 63 ton gitu ya beredar menjelang Lebaran. Itu baru-baru ini terjadi. Nah, kita perlu tahu gitu ya, kira-kira gitu ya, apakah hanya daging yang diharamkan, ya. Tentunya kalau kita melihat kasus yang kemarin, ternyata ada beberapa bahan baku yang ditambahkan. Salah satu contohnya dari daging babi, ya. Daging babi ini ternyata gitu ya, dari babi ini bukan hanya dagingnya saja gitu ya. Ini bahkan semua dari anggota tubuhnya babi ini, ya, itu bisa dikonsumsi dan itu harus diwaspadai oleh kita, ya. Dan ini tersebar loh di mana-mana, bukan hanya di daging saja, ya, tapi produk-produk olahan-olahan yang ada yang beredar di pasaran ini harus dicurigai, ya. Bisa jadi itu mengandung daging babi. Ya, makanya disebutkan bahwa daging babi dan turunannya ini yang harus dicurigai. Dan ini tersebar di semua produk makanan yang kita temui dan kita konsumsi. Itu yang terjadi, ya. Kemudian, nah ini kenapa, ya? Kenapa daging babi ini cemarannya itu berada di mana-mana, ya? Karena dari sisi reproduksi, babi ini relatif mudah ya untuk memproduksi, ya. Jadi sekitar 11 bulan itu juga sudah bisa dikawinkan dan menghasilkan anak yang banyak. Terus kemudian pertumbuhan babi ini relatif sangat mudah sekali. Ramsum atau pakan yang jelek pun itu bisa dikonsumsi oleh babi. Bahkan ya kotorannya sendiri itu bisa dikonsumsi oleh babi, gitu ya. Nah, kemudian dan babi ini saat ini itu dikonsumsi atau digunakan di berbagai macam industri, ya, baik makanan, kemudian minuman, kemudian kosmetik, farmasi, pertukaran, dan pariwisata, ya, itu juga menggunakan bahan babi dan turunannya ini, gitu ya. Nah, kalau kita bisa melihat untuk membedakannya daging nih, ya, daging yang harus kita lihat bahwa dari permukaan sudah bisa kelihatan, ya, dari lapisan bahwa daging sapi, ya, kita bisa melihat dari lapisannya daging babi itu kelihatan banyak yang putihnya, itu lemaknya sangat tinggi karena, ya. Akan tetapi kalau daging sapi berbeda, ya. Daging sapi lemaknya tidak masif, tidak tersebar begitu seperti babi, ya, dan tidak tebal, ya. Kemudian kalau melihat juga, nah ini lemak babi, ya. Lemak babi ini juga banyak digunakan di mana? Banyak digunakan sebagai campuran untuk kuah bakso, gitu ya, untuk mie instan, ya, untuk sebagai pelembut makanan, roti, ya, dan ini tersebar di mana-mana, ya, dan itu sering kita konsumsi. Kemudian tulang, ya, tulang babi ini, ya, memiliki kemampuan sebagai emulsifier pada makanan, ya, kemudian juga pengental, karena tulang ini mengandung apa? Mengandung gelatin. Gelatin ini digunakan sebagai pengenyal untuk produk-produk makanan atau sebagai pengental minuman, gitu ya, minuman, sari buah, dan berbagai macamnya. Akan tetapi juga tulang babi ini mengandung kalsium yang cukup tinggi, gitu ya, sehingga bisa ditambahkan industri susu sebagai emulsifier, dan mineral kalsium dan fosfat, ya, tentunya sebagai anti gumpal atau anti gumpal terhadap makanan yang ditambahkan.
Di industri pariwisata ini tersebar juga untuk sebagai souvenir dan berbagai macam aksesoris. Nah, ini yang sering kita temukan, ya sering kita temukan di pasaran. Kita sering mengkonsumsi namanya marshmallow atau makanan-makanan permen kenyal. Dan ini sangat disukai oleh siapa? Oleh anak muda, anak kecil gitu ya. Dan ini tersebar ada di mana-mana gitu ya. Nah, ini harus dipastikan bahwa ketika kita memilih makanan, ya tentunya harus yang ada logo halalnya, ada sertifikat halalnya. Kalau tidak, itu dipastikan menggunakan bahan baku dari padi. Nah, ini barang-barang gunaan. Barang gunaan pun juga tersebar, baik sepatu, jaket, ya, kemudian dompet, ya, atau bahan-bahan lain atau tas gitu ya. Nah, menggunakan kulit dari kulit babi. Tapi ini kita bisa mensiasati melihat bahwa ciri dari kulit babi itu udah jelas banget berbeda dengan kulit kambing atau kulit sapi, gitu ya. Karena kulit babi ini memiliki kecenderungan atau memiliki titik-titik tiga, ya, titik tiga yang reguler. Nah, itu bisa dipastikan bahwa dari dompet saja udah bisa kelihatan kalau berasal dari kulit babi. Ya. Kemudian di bagian dalam kulit sepatu juga bisa kelihatan ada titik tiga yang reguler atau yang teratur seperti itu dipastikan bahwa itu mengandung atau terbuat atau menggunakan bahan dari kulit babi. Itu yang berkaitan dengan barang gunaan. Nah, ini yang juga ketemu sehari-hari sama kita nih, ya. Roti. Betulkah roti? Nah, roti gimana nih caranya nih? Halalkah roti yang kita makan? Halalkah roti yang kita konsumsi? Ya, ini harus dipastikan. Ya, bahan baku yang digunakan itu harus betul-betul halal. Nah, kadang ya lemak babi ya atau lard itu digunakan untuk mengembangkan roti atau bahkan roti itu lebih renyah ya ketika kita konsumsi. Kemudian ini yang sering kita temui kalau kita ke puncak gitu ya, gitu bisa lihat ya di sini banyak yang berjualan jagung bakar. Tentu kemudian berpikir halalkah ya jagung bakar yang kita santap juga. Nah, ini adalah yang harus diwaspadai. Kok jagung? Kenapa gitu ya? Ada apa yang ditambahkan? Gitu. Nah, ternyata ini ya, kuas ternyata. Jadi kuas ini yang sering digunakan untuk mengoles makanan ya, baik misalnya yang dibakar, kemudian kemarin ya di bulan Ramadan itu gencarnya membuat kue nastar ya, kue kering gitu yang menggunakan olesan ini. Nah, ini harus diwaspadai ya, karena umumnya gitu ya, bulu yang digunakan oleh kuas ini berbahan dasar hewan, dan hewan ini tentunya dari hewan babi yang banyak. Nah, bagi ibu-ibu gitu ya, bukan hanya kuas untuk kue, untuk membuat kue yang kita buat gitu ya, bisa jadi kuas yang dipakai untuk kosmetik ya, kosmetik yang sering dipakai sama ibu-ibu gitu ya, kuasnya itu bisa jadi kan lebih halus kan. Nah, bisa jadi sumbernya dari bulu babi. Nah, itu yang harus diwaspadai. Nah, ini ya yang saya tadi contohkan bahwa roti, kemudian kue itu menggunakan kuas yang terbuat dari bulu hewan dan tentunya bisa dicurigai bahwa itu dari sumber dari babi. Tipsnya itu adalah bagaimana kita bisa memilih atau kuas yang sintetis atau dari bahan sintetis ya, itu kita bisa tanyakan ke toko kue atau kemanapun bahwa ada kuas yang kuas yang berbahan dari bahan yang halal tentunya. Oke. Nah, selain halal gitu ya, ada yang namanya toyib. Nah, ini toyib ini yang kita sering luput bahkan gitu ya. Toyib itu adalah berkaitan dengan kesehatan, ya berkaitan dengan keamanan buat kita konsumsi. Ya. Sering beredar di pasaran bahwa kita menemukan daging yang berformalin, ya, daging atau ayam tiren atau ayam yang ditambahkan dengan bahan-bahan sehingga bahan-bahan kimia sehingga itu lebih awet. Nah, ini sering kita temui, ya. Secara bahan kimia yang ditambahkan itu adalah sebagai untuk pengawet mayat gitu ya, kemudian ditambahkan ke dalam makanan. Nah, dalam bahan tambahan itu tidak baik untuk kesehatan ya. Ketika kita mengkonsumsi lebih kontinu ya, lebih lanjut mengkonsumsi makanan yang
ditambahkan bahan-bahan kimia yang tidak baik, itu bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit, baik karsinogen, ya, kemudian atau terjadi kelainan-kelainan dalam tubuh kita. Nah, termasuk juga mengkonsumsi makanan atau ayam yang sudah mati kemarin atau ayam tiren, ya. Ini kita bisa temui, ya, karena di dalam prakteknya kita melakukan penyembelihan untuk hewan unggas ini, gitu ya, ini bisa dikatakan dengan ayam tiren itu bisa jadi memang itu sengaja pelaku usaha melakukan menjual ayam yang sudah betul-betul tidak melalui proses penyembelihan, ya, kemudian karena mati, gitu ya, karena penyakit atau apapun, kemudian dikuliti dan dijual. Ada yang memang tidak dalam bentuk sengaja. Contohnya begini, kalau kita melihat ya di pasar-pasaran yang tradisional yang masih belum memperhatikan kondisi halal maupun kesehatannya atau toyibnya, kita bisa melihat bahwa ada ayam, ya, ketika dipotong kemudian dilemparkanlah ke air panas, gitu. Bisa jadi ayam itu mati bukan karena penyembelihannya, gitu ya. Bisa jadi karena memang masuk ke air panasnya baru mati. Atau bahkan ketika ayam itu dipotong, karena ini banyak sekali, ribuan gitu sekali motong itu, kemudian ayam disembelih, kemudian dilempar, ya, sebelum masuk ke air panas untuk dicabut bulunya, tentunya itu ditumpuk, gitu. Bisa jadi matinya karena tertumpuk ayam itu. Jadi, itu bisa dikategorikan ayamnya mati kemarin. Bisa dilihat dari apa? Dari bentuk bentuknya, penampilannya. Itu kalau ayamnya memang bangkai, ya, atau bukan melewati proses penyembelihan, atau memang matinya karena tertumpuk, gitu ya, itu bisa jadi darahnya nggak keluar semua, sehingga akan terlihat, ya, lebam-lebam di bagian tubuhnya, dan itu banyak sekali, gitu ya, kelihatan ada darah-darah yang terperangkap di sana. Nah, itu ya, itu yang terjadi di pasaran. Tapi bukan hanya ayam, ternyata banyak juga, gitu ya, ikan, gitu ya, ikan juga mengandung formalin. Nah, ya, mengandung formalin itu yang upaya-upaya yang harus kita lihat ketika kita memilih makanan, baik ikan, gitu, ayam, gitu ya, itu juga sering juga ditambahkan dengan formalin untuk lebih mengawetkan. Banyak sekali ciri-ciri ikan yang berformalin atau ikan segar itu seperti apa, itu sudah banyak sekali, bisa dilihat juga di YouTube cirinya seperti apa, ikan yang berformalin, ikan yang segar, ikan yang sehat itu seperti apa. Nah, juga, gitu ya, tadi kita berbicara tentang roti. Ya, tentunya ada bahan-bahan yang digunakan atau bahan baku yang digunakan untuk membuat roti. Salah satunya adalah yang paling utama itu adalah terigu. Ya, terigu ini memang bahan baku utama untuk membuat roti, kue, dan segala macamnya. Nah, jangan salah, di sini punya titik kritis. Kritisnya apa? Di dalam terigu ini, ya, terigu ini sering ditambahkan yang namanya bahan tambahan pangan. Bahan tambahan berupa sistein, ya. Sistein ini sumbernya itu berbagai macam, bisa dari rambut manusia, ya, kemudian dari bulu bebek, atau bahkan produk mikrobial, ya. Nah, ini gunanya untuk apa sistein ini? Sistein ini untuk mengawetkan terigu ini, atau bahkan bisa membuat renyah, membuat terigu ini lebih enak. Terus kemudian ada lagi adalah roti, ya. Ini roti yang sering kita temui juga adalah ada beberapa penambahan baking powder atau ragi, ya, yang ditambahkan ke dalam roti tersebut. Tentunya dari ragi ini atau dari ragi ini sumbernya memang suatu produk dari mikrobial, dan itu tetap juga harus dicurigai bahwa media yang digunakan untuk pertumbuhan ragi itu apa, gitu ya. Kalau yang non halal, ya itu harus kita hindari, gitu. Nah, fungsinya ragi untuk apa? Ya itu untuk sebagai anti baking atau agent, ya, untuk menghindari penggumpalan.
Nah, ini biasanya ya sumbernya anti penggumpalan yang ditambahkan itu ada anti penggumpalan edible bone phosphat. Itu berasal dari tulang. Nah, tulangnya tulang apa? Ya umumnya memang berasal dari tulang babi. Ya. Untuk yang sintetis kita bisa gunakan asam tartarat. Ya ini, walaupun ini memang juga masih subhat gitu ya, karena ini berkaitan juga dengan industri koma. Ya. Nah, terus kemudian ada lagi seasoning. Ya, seasoning itu yang untuk sebagai melembutkan adonan roti kita gitu ya, terus mengembangkan roti, ya, juga memperpanjang umur. Nah, di sini seasoning ini bisa sumbernya dari mana? Bisa dari lemak, ya, lemak hewani. Gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, berupa yang emulsifier-nya yang tadi yang saya sebutkan, emulsifier-nya dari cysteine, ya. L-cysteine ini sebagai emulsifier, ya, untuk mencampurkan adonan atau mengembangkan adonan. Ya, perlu diwaspadai. Terus kemudian apa ya, arang aktif. Nah, ini arang aktif ini digunakan untuk apa? Untuk pemurnian margarin atau absorben atau penyerap kotoran dan warna. Dan ini adalah ada proses namanya dekolorisasi atau bleaching atau pemucatan. Ini menggunakan arang aktif ini. Arang aktif ini sumbernya ada dua. Ada yang dari hewani, ada yang dari nabati. Dari hewani, dari nabati umumnya itu ya dari batok gitu, arang dari batok kelapa gitu ya, kemudian dibakar, kemudian dibuat arang. Dan ada juga yang memang dari hewani. Hewani ini yang dicurigai bahwa sumbernya itu dari tulang babi ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kemudian ada lagi nih yang kita juga sering temui, keju ya. Ini adalah berbahan dasar dari susu tapi menggunakan kultur bakteri dan pewarna. Nah, bakterinya apa? Dia adalah bakteri yang mengandung enzim. Salah satunya enzim yang digunakan adalah enzim renat. Nah, enzim renat ini yang dicurigai itu bisa berasal dari hewani atau mikrobial. Dan kalau berasal dari hewani umumnya dari pencernaan yang ada di dalam babi. Nah, di enzim renat ini dari babi, walaupun memang ada yang dari sapi. Ini produk-produk yang tadi saya sebutkan dicurigai mengandung bahan tambahan yang tidak halal. Kemudian ketika kita berbicara tentang bumbu dapur, ya bumbu dapur ini ya kita sering menambahkan yang namanya MSG atau monosodium glutamate. Nah, ini produk mikrobial sebetulnya ya. Pertumbuhannya namun yang perlu diragukan bukan dicurigai itu adalah media pertumbuhan mikrobial ini. Medianya dari mana? Nah, yang itu yang harus kita curigai, bisa jadi medianya tidak halal. Atau bahkan ada enzim ketika proses yang namanya pembuatan monosodium glutamate itu, ada yang namanya enzim yang ditambahkan adalah enzim transglutaminase. Enzim trans ini bersumber dari mana? Dari hewan salah satu. Kemudian kelompok yang lain selain dari hewani tadi, ada beberapa bumbu yang juga terdapat berasal dari angciu atau arak gitu ya. Itu yang juga dicurigai memang itu haram gitu, termasuk homar gitu. Homar, nah itu bahan-bahan yang digunakan yang sering kita temui ya, siapapun gitu ya bisa mengkonsumsinya, siapapun bisa menggunakannya. Dan ini yang terakhir, ketika kita bisa hangout gitu ya, atau kita memang pergi sering makan di luar, pastikan bahwa si resto itu atau restoran itu bersertifikat halal. Kalaupun memang tidak ada, ya pastikan bahwa kita harus bertanya ke pemiliknya bahwa ini sudah bersertifikat halal atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan terkecoh karena yang harus dipastikan itu adalah logo yang resmi ya, yang dikeluarkan oleh Alrekum MUI ya. Jangan sampai kita melihat di pasaran itu ada logo halal
yang diklaim oleh si pedagang sendiri, ya. Jadi jangan terkecoh oleh yang namanya self declare oleh resto tersebut bahwa ini halal, gitu. Padahal tidak. Terus kemudian yang ketiga, ya, pastikan resto ini atau kafe ini tidak menjual daging, ya, hewan yang diharamkan. Karena dipastikan kalau resto ini, walaupun kita mengkonsumsi daging halal seperti ayam atau sapi, gitu ya, akan tetapi ketika di resto ini juga menjual makanan yang berbahan baku yang haram, nah dikhawatirkan atau memang dipastikan itu ada cross kontaminasi. Jadi bahan atau peralatan atau fasilitas yang digunakan juga bercampur, sehingga makanan yang halal pasti terkontaminasi. Dan yang keempat adalah si resto itu, pastikan resto itu atau kafe itu tidak menjual khamar, ya, karena dia ditakutkan tadi terjadi kontaminasi. Terus kemudian ada lagi bagaimana tipsnya untuk makanan-makanan yang berkemasan. Ya, pastikan logonya, ya, logo yang resmi yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI itu terdapat di logo itu, gitu ya. Perlu juga proses pengecekan, ya, nanti bisa searching bahwa nomor seri atau nomor register tentang sertifikat halal ini benar atau tidak, gitu. Itu bisa dicari. Sekarang sudah banyak mesin mencari atau aplikasi yang bisa melihat bahwa ini nomor registernya itu betul atau palsu. Terus yang terakhir, ketika kita mendapati atau mau membeli produk yang tidak berkemasan, dan ini harus jeli, kita harus menanyakan ke produsen, ya, bahwa ini menggunakan bahan-bahan yang halal atau tidak. Ya, itu harus benar-benar ditanyakan, karena itu adalah hak konsumen, ya. Ketika kita membeli sebuah makanan, ya, kemudian kita datang ke tempat tersebut, pastikan bahwa itu harus bersertifikat atau betul-betul menggunakan bahan baku yang halal, ya. Itu adalah hak konsumen, hak kita untuk mengetahui bahwa ini halal, ya, sehingga semuanya lebih jelas, lebih clear. Kalau memang sudah jelas ini haram, ya kita tinggalkan. Kalau memang halal, kita bisa. Oke, sangat luar biasa. Sharing session atau tanya pakar dengan pakar keamanan pangan, khususnya di bidang pangan halal. Ini mungkin sebagai perkenalan juga bagi para pemirsa Purnama Lab TV, pada rekan Smart semua, bahwa ini ada salah satu pakar, domisilinya di Bandung, ya Pak, ya, terkait pangan halal. Mungkin nanti kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh nanti tanyakan langsung ke ahlinya, ke beliau. Nanti akan kami tuliskan di deskripsi terkait kontaknya, begitu ya Pak, ya. Oke, terima kasih banyak Pak Adnan telah bergabung dengan kami di Purnama Lab TV. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Adnan bernilai pahala untuk Pak Adnan, dan juga ini mendapatkan manfaatnya untuk rekan-rekan Smart pemirsa Purnama Lab TV. Bagi rekan-rekan Smart sekalian yang belum subscribe channel Purnama Lab TV, segera subscribe, karena saya sampaikan lagi, untuk subscriber kelima, 50, 100, 500, dan 1000, itu akan mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Oke, jadi silakan share, like, komen, kemudian ikuti juga Instagram dan Facebooknya. Tetap jaga kesehatan, tetap dijaga pola makannya. Tentunya kita senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal dan sehat dan thayyib, begitu. Oke, itu saja kita akhiri. Pak Adnan, terima kasih banyak. Kita akhiri sharing session ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart, Indonesia sehat.